Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami grup 2 dari kelas D tahun ajaran 2023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan materi mengenai kebutuhan remaja. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Resa Sahra, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Di sini kelompok kami akan menjelaskan memahami jenis-jenis kebutuhan remaja, yang kedua memahami masalah-masalah yang dihadapi remaja, yang ketiga memahami usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, Levton 1982 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Yang ketiga, kebutuhan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan cinta kasih. Yang kelima, kebutuhan keamanan. Dan yang terakhir, kebutuhan jasmania. Selanjutnya, menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Dalam Libert dan kawan-kawan 1947 memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati diri atau identitas dalam hidupnya. Untuk penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasi diri secara baik. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok organik, mencakup makan, minum, bernapas, dan juga seks. Dua, kebutuhan emosional, yaitu berkebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Dan yang ketiga ada kebutuhan untuk berprestasi, yaitu berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan filosofis. Yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dari mengembangkan jenis. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih Eko. Lalu untuk materi selanjutnya ialah masalah-masalah yang dihadapi remaja. Ada beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya. Yang pertama yaitu upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap yang dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam, dan kurang harga diri. Lalu yang kedua ada seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena ia atau mereka sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. Lalu yang ketiga ada perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain sejenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku
mengurung diri, atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak dapat arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan sosial, seperti homoseksual, lari ke kehidupan hitam atau melacur dan semacamnya. Bagi remaja pria secara berkelompok, kadang-kadang mencoba pergi bersamaan ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Maulidi Aspa. Terima kasih Najara. Untuk masalah-masalah yang dihadapi remaja yang keempat yaitu dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutamanya adalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, tensing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan remaja, merasa selalu disalahkan, dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Untuk materi yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan, jenis pekerjaan, dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arti kehidupan, yaitu keragaman norma adalah kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Habibah. Terima kasih. Terima kasih Asfa. Oke, selanjutnya adalah materi yang keenam, yaitu berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan oleh nakal. Oke, materi selanjutnya itu ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha kebutuhan remaja itu dalam penyelenggaraannya pendidikan, yaitu yang pertama ada latihan kebersihan, yaitu seperti hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anaknya. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok operasi, kelompok belajar, dan juga sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.